Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Downs Today. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang JDID yang merencanakan akan menstop ya bisnisnya. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, selama jalan JDID umumkan tutup per 31 Maret 2023 ya. Jadi satu demi satu bisnis rintisan ya online itu tutup ya, dan ini memang terkait resesi ekonomi yang tidak bisa ditanggung lagi oleh para pengusaha. Nah, ini sesuai dilansir oleh CNN Indonesia. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, layanan belanja online e-commerce JDID mengumumkan akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari dan perusahaan akan menutup total usahanya pada 31 Maret mendatang. Pengumuman itu tercantum di website resmi JDID ketika diakses pada 30 Januari 2023. Dengan sangat menyesal, kami mengumumkan JDID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis diberhentikan efektif mulai 31 Maret 2023, tulis pengumuman JDID dikutip Senin. Selanjutnya, perusahaan menginformasikan akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna dan penjual untuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret 2023. JDID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JDID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023. Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023. JD.com dikabarkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar. Sementara itu, toko offline JDID di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale pada Desember 2022 lalu. JDID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 30% atau 200 karyawan. Head of Corporate Communication and Public Affairs JDID Setia Yuda Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini. Salah satu langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan, ujarnya kepada cnnindonesia.com pada akhir 2022. Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JDID pada Mei lalu. Perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia. Ya, sobat sekalian, itu ya kabar yang mengagetkan JDID yang sering kita lihat iklannya di media, baik itu di YouTube ya ataupun di media yang lain. Ternyata sama kondisinya, yang menghadapi tantangan berat ya karena resesi, dan juga tentu saja satu hal yang paling masuk akal adalah segera menutup untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tentu saja langkah yang selanjutnya ditempuh ya adalah, suka atau tidak suka, adalah PHK, dan ini tentu saja akan menambah angka pengangguran ya, tidak hanya di sini tetapi juga di luar ya, merupakan yang membuka cabang JDID. Dan memang kondisi ekonomi kapitalis sekarang itu memang sedang nyungsep, dan ini efek dari kapitalisme dan juga efek dari kemarin setelah pandemi yang ekonomi itu tidak tambah lebih baik, tetapi dengan tekanan ekonomi ya, dengan sistem kapitalis yang terus-menerus memberikan memakai sistem ribawi ya, maka suka atau tidak suka krisis itu akan terus-menerus terjadi. Dan ini menjadi konsekuensi wajar ya, banyak perusahaan ya rintisan termasuk juga Capricorns, unicorn ya, itu menutup bisnisnya. Dan ini tinggal kepada bagaimana ya untuk dalam hal ini ya pemerintah sebagai otoritas agar melihat ya
kondisi ekonomi saat ini yang sistem ini menjadi akar persoalan ya, tentang kapitalisme yang tidak henti-hentinya menimbulkan krisis, harusnya menjadi introspeksi diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.